Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 7 semuanya. Kita ketemu lagi di materi pembelajaran IPA untuk bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apa kabar kalian pagi ini? Ibu berharap walaupun kita masih belajar daring, tetapi kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mendapatkan materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru semuanya. Untuk materi kedua, materi IPA semester 1 yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup, di pembahasan materi 1 kemarin, kalian sudah membahas tentang perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Di materi yang kedua ini, kalian akan melanjutkan untuk memahami apa saja ciri dari makhluk hidup. Jadi, cakupan materi kedua ini antara lain, yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup. Di gambar yang ada di slide ini, kalian akan melihat bahwa yang sebelah kiri ini adalah makhluk hidup, dan yang di sebelah kanan ini adalah makhluk tak hidup. Tentu kalian ingat, satu hal yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah, tentu kalian masih ingat, makhluk hidup pasti dia bernafas, kemudian dia bisa tumbuh, kemudian dia bisa melakukan reproduksi, Dan yang makhluk tak hidup, dia disebut juga sebagai benda mati, tentunya dia tidak bisa bernafas, tidak bisa melakukan proses reproduksi, dan lain sebagainya. Oke, untuk submateri yang pertama tentang ciri dari makhluk hidup, silakan diperhatikan slide berikut. Ada beberapa ciri makhluk hidup yang harus kalian ketahui. Yang paling utama itu 8 dan ini ada tambahan 1. Yang pertama, ciri makhluk hidup yang harus kalian pahami atau kalian ketahui adalah bernafas. Dalam bahasa biologi disebut dengan respirasi. Mungkin waktu di SD kalian sudah membahas bagaimana makhluk hidup itu bernafas dan apa sih kegunaan dari pernafasan itu. Bernafas artinya adalah kalian menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi dari bernafas itu nanti akan kalian pelajari lebih terperinci di kelas 8. Yang kedua adalah bergerak, moving. Makhluk hidup tentu dia akan bergerak yang salah satu tujuannya adalah untuk mencari makanan, untuk melakukan adaptasi, dan sebagainya. Proses bergerak yang merupakan ciri makhluk hidup juga akan kalian pelajari lebih terperinci di kelas 8. Yang ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan atau dalam bahasa biologi disebut dengan iritabilitas. Makhluk hidup dengan ciri iritabilitas tentu dia akan peka terhadap rangsangan. Misalnya ketika kalian upacara, kemudian ada hujan, tentu kalian akan minggir atau bernaung mencari tempat untuk berlindung. Itu artinya kalian memiliki ciri iritabilitas. Yang keempat, makhluk hidup memerlukan makanan atau nutrisi. Untuk pertumbuhan, kalian tentu membutuhkan makan, membutuhkan minum. Jadi, kalau kalian tidak memenuhi nutrisi kalian, maka kalian akan mudah sakit karena proses pertumbuhan dan metabolisme tubuh kalian tidak berlangsung dengan baik. Materi ini juga akan lebih terperinci kalian pelajari di kelas 8. Yang kelima, ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu dari kecil menjadi tinggi, menjadi banyak selnya. Berkembang itu artinya adalah
organ-organ reproduksinya itu mature atau mampu untuk melakukan proses reproduksi. Materi ini akan kalian pelajari di kelas 9 untuk lebih detailnya. Yang keenam adalah berkembang biak. Nah, ini yang sering ketukar ya, atau campur aduk gitu. Jadi berkembang itu berbeda dengan berkembang biak. Kalau berkembang biak itu artinya adalah mampu bereproduksi, mampu menghasilkan keturunan. Makhluk hidup akan melakukan proses reproduksi dengan tujuan untuk menjaga kelestariannya, supaya makhluk hidup itu tidak punah. Materi ini akan detail kalian pelajari di kelas 9. Yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi adalah salah satu cara dari makhluk hidup untuk menjaga supaya dirinya selalu bisa survive. Untuk kehidupan yang lebih survive, yang lebih mampu menghadapi apa yang ada di sekelilingnya, perubahan yang ada di sekelilingnya, maka makhluk hidup wajib melakukan proses adaptasi supaya dirinya atau makhluk hidup itu tidak mati. Yang ke-8 adalah regulasi atau perpindahan, dan yang ke-9 adalah ekskresi, atau proses ekskresi itu adalah mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme. Contohnya, kalian mengeluarkan keringat, kalian mengeluarkan urin, kemudian kalian menghembuskan CO2 pada saat menghembuskan nafas, itu adalah proses ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Materi ekskresi juga akan kalian pelajari lebih detail di kelas 8. Oke, ini tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita lanjutkan untuk ciri makhluk hidup dalam gambar. Perhatikan, ini yang bergerak, terbang, burung terbang untuk dia melakukan proses kehidupannya. Misalnya dia berpindah tempat, kemudian dia mencari makan, gitu. Yang kedua ini adalah membutuhkan nutrisi, ini seorang anak kecil yang sedang makan. Kemudian yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, ini contohnya adalah bunga putri malu, tanaman putri malu yang akan kalian sentuh. Kalau kalian sentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Itu adalah proses adaptasi yang dilakukan, proses iritabilitas yang dilakukan oleh putri malu. Kemudian ini serangga yang mengeluarkan zat sisa. Kemudian ini berkembang biak, contohnya ini adalah kucing yang memiliki anak. Tumbuh dan berkembang, contohnya kalau kalian membiakkan atau melakukan proses perkecambahan biji, kalian akan melihat ketika kecambah itu kalian letakkan di kapas yang dibasahi, maka beberapa hari dia akan tumbuh, ada akar dan ada calon batang serta daun. Kemudian ini bernafas. Ikan yang bernafas dengan insang, ini adalah insangnya, itu menunjukkan ciri dari ikan itu bernafas. Oke. Ini ada satu contoh soal untuk submateri 1 tentang ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 ini ada biji yang berkecambah. Kemudian gambar 2 ini ada ulat, ini kepompong. Kemudian ini menjadi kupu-kupu. Gambar ketiga seorang bayi yang mendapatkan ASI dari ibunya. Dan gambar keempat ini telur dari ayam. Pertanyaannya, gambar yang menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti reproduksi ya. Adalah, jadi ini kalian mencari mana dari gambar di atas yang merupakan ciri reproduksi berkembang biak. Kira-kira mana gambar yang menunjukkan dia berkembang biak? Yaitu 3 dan 4. Jawabannya D.
Kalau ini cirinya apa? Ini tumbuh dan berkembang. Ini cirinya apa? Ini juga tumbuh dan berkembang. Ini cirinya dari kecil menjadi besar, itu tumbuh. Ini juga dari metamorfosis ya, dari mulai dia larva sampai dia berubah jadi kepompong, jadi kupu-kupu, itu adalah proses tumbuh. Oke, saya harap kalian memahami untuk subbab ciri makhluk hidup. Kita akan melanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup. Untuk materi klasifikasi makhluk hidup, perhatikan peta konsepnya. Apa saja yang akan kita pelajari di sini? Saya harap kalian mengamati video ini dengan baik karena materi klasifikasi makhluk hidup itu sangat luas. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah sistem 5 kingdom. Kemudian yang kedua adalah susunan takson atau tata nama ya, penulisan tata nama dan taksonomi dari makhluk hidup. Untuk sistem 5 kingdom yang akan kita pelajari di sini untuk di SMP dimulai dari Monera atau bakteri, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dunia tumbuhan, dan animalia atau dunia hewan. Ini yang akan kalian pelajari di SMP. Di video ini saya akan membahas secara keseluruhan dari semua kingdom ini dan nantinya saya akan memberikan video detail untuk masing-masing kingdom. Untuk Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia nanti akan saya berikan video tersendiri secara detail. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu keanekaragaman makhluk hidup. Jadi makhluk hidup di dunia itu memiliki keanekaragaman dari bentuknya, ukurannya, habitatnya, dan perilakunya atau tingkah lakunya. Perbedaan yang terjadi antar individu itu disebut dengan variasi, di mana klasifikasi ini dilakukan atau dibuat untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Dengan adanya pengklasifikasian atau pengelompokan, maka kita akan lebih mudah memahami ini adalah dunia hewan dan ini adalah dunia tumbuhan. Seperti itu ya. Klasifikasi makhluk hidup. Foto ini adalah Carolus Linnaeus, bapak klasifikasi makhluk hidup. Siapakah dia? Jadi Bapak Carolus Linnaeus adalah bapak taksonomi, di mana beliau ini yang melakukan proses klasifikasi pada makhluk hidup dengan satu ilmu yang disebut dengan ilmu taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi pengelompokan berdasarkan ciri dan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Yang pertama, kita akan bahas tentang tahapan klasifikasi. Tahapan klasifikasi yang dilakukan oleh Carolus Linnaeus adalah 1. Mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Ini kalian lihat dari gambar di samping. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Dan yang ketiga adalah apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Contoh ini, semua dari gambar ini masuk ke dalam dunia hewan atau animalia. Yang pertama, mungkin kalian bisa mengelompokkan berdasarkan bagaimana cara bernafasnya. Nah, kalian tentu akan tahu ini gambar 1 bernafas dengan apa, gambar 2 bernafas dengan apa, 3 dan 4. Seperti itu ya. Kalau yang bernafasnya cara bernafasnya sama, nanti kita kelompokkan dalam satu kelompok gitu.
Yang kedua, urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang umum hingga yang khusus. Jadi dimulai dari yang sangat umum dulu, kemudian mengerucut menjadi ciri yang spesifik atau ciri yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Sementara jika semakin banyak persamaannya, maka dia akan semakin dekat kekerabatannya. Perhatikan susunan takson di samping kanan ini. Dari mulai life keseluruhan, domain, kemudian kingdom atau kerajaan, kemudian phylum untuk dunia hewan, klasis, ordo, familia, genus, dan terakhir adalah spesiesnya. Perhatikan contoh klasifikasi makhluk hidup berikut ini. Urutan takson dalam klasifikasi. Ini ada bunga cempaka. Dalam bahasa Latin ada Misselia champaca. Perhatikan tulisannya. Jadi ketika kalian menulis nama spesies itu menggunakan ketikan, maka kalian harus menulisnya dalam huruf miring seperti ini, di mana aturannya huruf pertama, kata pertama harus huruf besar, dan huruf pertama, kata kedua harus huruf kecil. Saya berikan contoh yang lain, misalnya untuk tumbuhan Jasminum sambac. Jasminum sambac atau melati. Kalau kalian menuliskan dengan ketik, maka ini huruf besar, ini huruf kecil, dan harus italik atau miring. Tapi karena saya menulis dengan tulisan tangan, maka ini harus diberikan garis bawah terpisah. Gitu ya. Nah, ini adalah aturan penulisan nama ilmiah spesies. Kata pertama ini menunjukkan nama genusnya. Ini juga menunjukkan nama genusnya. Kalau dia sudah dua kata, berarti dia spesies. Setelah genusnya Misselia, familianya atau keluarganya adalah Magnoliaceae, ordonya Magnoliales, kelasnya Magnoliophyta, filumnya Spermatophyta, berarti ini tumbuhan biji, dan kingdomnya plantae atau dunia tumbuhan. Jadi di sistem 5 kingdom, cempaka itu masuk di dunia tumbuhan atau plantae. Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh soal berikut. Ini ada di animalia dan ada dunia tumbuhan atau plantae, ada dua. Ini anjing, itu spesiesnya adalah Canis familiaris. Nah ini dua kata, huruf pertama, kata pertama pakai huruf besar, C-nya besar, dan F-nya itu pakai huruf kecil. Karena dicetak, maka dia ditulis italik. Yang kedua, untuk yang tumbuhan, kacang buncis, itu Phaseolus vulgaris, sama, ini huruf besar, yang ini huruf kecil. Kingdomnya ini animalia atau dunia hewan, yang ini plantae atau dunia tumbuhan. Divisi untuk tumbuhan Spermatophyta, filum untuk hewan, Chordata. Klasisnya untuk hewan mamalia, kemudian untuk tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ordonya yang ini Carnivora, yang ini Leguminosae, kacang-kacangan. Kemudian ini familianya Canidae, yang ini Papilioseae. Genusnya adalah kata pertama dari spesies tersebut, berarti Canis untuk yang anjing dan Phaseolus untuk yang kacang buncis. Gitu. Dan yang berikutnya kita bahas tentang kunci identifikasi untuk mempelajari tata nama atau taksonomi dari makhluk hidup. Kunci identifikasi atau kita sebut dengan kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik.
Contohnya sebagai berikut. 1A. Jadi nanti itu membentuk angka begini, kemudian setiap angka itu ada pembaginya A, B, A, B gitu. Nanti kunci identifikasinya itu dibaca dari bawah. Misalnya 1A bertulang belakang. Lanjut ke nomor 2, yang tidak bertulang belakang langsung dikasih nama invertebrata. Nah, yang ini nomor 2 lanjut ke sini. 2A tubuh selalu basah. Nanti lanjut ke 3. Yang 2B tubuh tidak selalu basah. Lanjut ke nomor 4. Yang nomor 3 dijelaskan lagi di sini. 3A kulit bersisik, contohnya Pisces. 3B kulit tidak bersisik, contohnya amfibia. Yang nomor 4 lanjut ke sini. 4A menyusui anaknya, berarti mamalia. 4B tidak menyusui anaknya. Lanjut nomor 5. 5A bertelur, contohnya Aves. 5B bertelur dan beranak, berarti dia reptil. Contohnya kayak gitu. Nanti akan saya berikan contoh soal untuk kunci determinasi. Metode penamaan ilmiah. Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Artinya apa? Binomial nomenklatur itu adalah penamaan makhluk hidup itu terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf miring apabila dicetak atau di garis bawah terpisah apabila ditulis tangan. Jadi ini saya berikan contoh satu lagi. Misalnya saya punya kanos-kanos, bandeng. Kanos-kanos. Kebetulan ini katanya sama. 2 kata. Kata pertama, huruf pertamanya huruf besar. Kanos yang pertama ini menunjukkan genus. Jadi ini adalah genus, nama genus. Kalau ini dua-duanya, itu adalah nama spesies. Karena saya menulis tangan, maka saya harus memberikan garis bawah terpisah. Kalau dicetak seperti yang tadi, itu dicetak dengan huruf italik atau dicetak miring. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup itu memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Oke, kita sudah masuk ke 5 kingdom, klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama adalah kingdom Monera atau bisa disebut sebagai bakteri. Monera atau bakteri. Mungkin kalian pernah mendengar tentang TBC, ya. TBC itu adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Jadi Mycobacterium tuberculosa itu adalah bakteri tuberkulosa ini menyebabkan munculnya penyakit TBC. Anggota kingdom Monera atau bakteri adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Ini ciri yang pertama ya. Uniseluler, jadi hanya terdiri dari satu sel. Tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Dan pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan membelah diri dari satu sel, kemudian dia membelah menjadi 2 sel. Seperti itu, membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Kebanyakan bakteri itu menyebabkan penyakit. Oke, nanti saya akan membahas lebih detail di kingdom Monera dalam video tersendiri. Kingdom yang kedua adalah Protista. Protista memiliki ciri yang pertama, memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, tadi bakteri masih prokariotik, jadi kalau bakteri tadi itu prokariotik. Karion itu adalah inti. Eukariotik itu sudah memiliki membran inti,
Yang sesungguhnya kalau masih prokaryotik berarti dia belum memiliki membran inti. Protista ada yang bersel satu atau monoseluler dan ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Protista sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah protista mirip hewan atau protozoa. Nah, ini protista mirip hewan ini yang banyak menyebabkan penyakit. Yang kedua, protista mirip tumbuhan, itu alga atau ganggang. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Salah satu contohnya, kalau kalian pernah mendengar penyakit malaria, nah itu penyebabnya adalah plasmodium. Jadi malaria itu disebabkan oleh plasmodium. Nah, plasmodium ini adalah salah satu contoh anggota dari protista mirip hewan atau protozoa gitu. Nanti protozoa atau protista mirip hewan itu sendiri masih dibedakan lagi berdasarkan alat geraknya. Nah, untuk materi Kingdom Protista ini saya juga akan menjelaskan detail dengan video tersendiri. Untuk protista mirip tumbuhan, alga dan ganggang itu banyak sekali yang bermanfaat buat manusia. Contohnya menghasilkan agar-agar itu, alga merah penghasil agar-agar. Protista mirip jamur itu dia banyak hidup di air perairan gitu ya. Ini gambar ini yang A ini adalah amoeba, protozoa yang tidak memiliki alat gerak, dia rhizopoda, jadi bergerak dengan bagian tubuhnya sendiri. Yang B ini Euglena, itu adalah protista mirip hewan yang memiliki satu alat gerak. Dan yang ketiga ini adalah Paramecium, adalah protista mirip hewan yang bergerak dengan silia atau rambut getar. Ketiga, Kingdom Fungi atau disebut juga dengan kelompok jamur. Anggota dari Kingdom Fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki ciri, memiliki membran inti, berarti eukariotik, memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas. Nah, perhatikan ini, tidak memiliki kloroplas berarti dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Dan ada yang uniseluler atau satu sel dan ada juga yang multiseluler atau banyak sel. Tubuh fungi tersusun atas benang yang disebut dengan hifa, di mana kumpulan hifa disebut dengan miselium, dan tubuh jamur disebut dengan talus. Jamur sendiri hidup sebagai saprofit atau parasit. Ini tadi, karena dia tidak memiliki kloroplas, dia tidak bisa melakukan fotosintesis, maka dia hanya tergantung pada makhluk hidup yang lain sebagai parasit atau bergantung dari sampah sisa makhluk hidup sebagai saprofit. Berkembang biak dengan spora. Ini contohnya untuk jamur, ada jamur yang bisa dimakan, contohnya jamur kuping, jamur merang, jamur yang membantu proses pembuatan tempe, pembuatan kecap, itu adalah jamur yang memiliki fungsi positif atau baik, bermanfaat untuk manusia. Namun ada juga beberapa jamur yang menyebabkan penyakit, contohnya keputihan yang disebabkan oleh jamur, itu adalah contoh jamur yang menyebabkan penyakit, berarti dia hidup sebagai parasit. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang itu akan membentuk namanya lumut kerak atau lichen. Kalau kalian lihat di batang-batang pohon, kalau ada seperti lumut, tapi warnanya putih kehijauan, nah itu adalah lichen. Jadi itu simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang. Nanti coba saya carikan foto atau videonya ya. Lumut kerak disebut juga sebagai tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tidak bisa hidup. Tuh. Yang keempat, Kingdom Plantae atau disebut juga dengan dunia tumbuhan. Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan itu dibagi lagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu lumut atau Bryophyta, kemudian tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Kita bahas yang pertama, yang lumut atau Bryophyta. Ciri lumut. Ciri utama plantae otomatis dia bisa berfotosintesis, berarti sini saya tulis berkloroplas.
Jadi bisa melakukan proses fotosintesis. Ciri lumut yang pertama adalah memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati, artinya bukan sebenarnya, dan belum memiliki berkas pembuluh atau pembuluh angkut ya. Akar lumut disebut dengan rhizoid, di mana rhizoid ini adalah bagian dari tubuh lumut yang digunakan untuk menempel pada substrat, pada tempat tumbuhnya, dan hidupnya itu di tempat yang lembab, harus di tempat lembab. Proses perkembangbiakannya dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini adalah contoh tumbuhan lumut. Nah, ini saya mau kasih tahu ke kalian. Misalnya kalian berjalan di tempat yang basah, kayak lantai basah, terus di situ ada kayak lendir-lendir yang bikin kalian terpeleset, kalian suka bilang, "Ih, ini banyak lumutnya." Nah, kalau itu bentuknya seperti lendir, itu bukan lumut, tapi itu adalah ganggang hijau. Kalau lumut itu seperti ini, dia bentuknya sudah seperti tumbuhan, seperti karpet gitu. Ini lumut, gitu ya. Yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini sudah sejati ya, serta memiliki berkas pembuluh. Nah, ini lebih modern atau lebih ciri-cirinya lebih naik daripada Bryophyta tadi. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus, dan sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus oleh indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin dan mengalami metagenesis juga sama kayak lumut tadi. Contoh yang paling sering kalian lihat untuk tumbuhan paku adalah pakis. Ya, siapa yang suka makan pakis? Berarti kalian adalah pengkonsumsi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan paku, dan ini ciri daun muda tumbuhan paku yang selalu menggulung. Kemudian paku sarang burung, itu juga tumbuhan paku. Lanjut. Kingdom plantae yang terakhir yang kita bahas adalah tumbuhan biji atau spermatophyta. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji. Nah, ini yang berbeda. Tumbuhan biji tidak mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, dan proses kehidupannya tidak menghasilkan spora karena menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Makanya disebut sebagai tumbuhan biji. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Jadi ini bijinya itu terlihat dari luar gitu. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, di mana alat perkembangbiakannya itu berupa bunga. Akar, batang, dan daun sudah sangat jelas dan bisa dibedakan. Susunan tulang daun ada yang menyirip, menjari, dan sejajar. Ini adalah tumbuhan berbiji tertutup. Kingdom yang terakhir yang akan kita bahas adalah animalia atau dunia hewan, di mana dunia hewan ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis cirinya karena tidak memiliki kloroplas. Dunia hewan atau animalia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah invertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Perbedaan ini didasarkan pada ada tidaknya tulang belakang. Invertebrata adalah kingdom animalia yang tidak memiliki tulang belakang. Filum invertebrata nanti juga akan saya bahas terperinci karena invertebrata sendiri itu dibagi menjadi 8 filum besar. Porifera atau hewan berpori, contohnya adalah spons yang hidup di laut. Coelenterata atau hewan berongga, contohnya adalah terumbu karang. Platyhelminthes atau cacing pipih, contohnya adalah cacing hati pada hewan ternak. Nematoda atau cacing bulat, contohnya adalah cacing perut. Cacing tambang yang hidup di perut, Annelida atau cacing tanah, Arthropoda atau hewan berbuku-buku, contohnya adalah udang, kepiting, kemudian kupu-kupu, serangga itu ya. Echinodermata atau hewan berkulit duri,
Contohnya adalah bintang laut, landak laut, teripang, dan terakhir adalah moluska atau hewan lunak yang biasanya itu tubuh lunaknya terlindungi oleh cangkang. Contohnya kalau di Tarakan adalah kapah, itu bekicot, cumi-cumi. Itu. Kingdom animalia yang kedua yaitu vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata sendiri nanti kalian akan membahas dalam 5 kelas. Yang pertama adalah Pisces, di mana Pisces itu bernafas dengan insang dan cirinya adalah kulit tubuhnya berlendir, kemudian ditutup oleh sisik. Contohnya segala jenis ikan ya, ikan yang betul-betul memang ikan, bukan seperti lumba-lumba. Lumba-lumba itu hidup di air seperti ikan, tapi dia masuk ke mamalia. Kelas yang kedua adalah amfibi. Amfibi itu tubuhnya berlendir. Bernafasnya itu kalau masih berudu dia bernafas dengan insang, dewasa dengan paru-paru. Contohnya katak. Reptil, reptilia atau hewan dengan kulit tubuh tertutup oleh zat tanduk. Bernafas sudah dengan paru-paru, contohnya buaya, kadal, penyu, ular. Aves, tubuh tertutup oleh bulu, bernafas sudah dengan paru-paru. Contohnya burung pipit, merpati, erang, semua jenis unggas ya. Dia bertelur. Mamalia itu hewan menyusui. Bernafas dengan paru-paru. Contohnya ya manusia kita. Nanti saya akan bahas terperinci di video tersendiri tentang vertebrata. Oke anak-anakku, kita sudah berada di akhir dari video pembelajaran secara umum untuk materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalian lihat ini banyak sekali ini gambar makhluk hidup. Kalau kalian mempelajari seperti ini, tentu kalian akan bingung. Tapi ketika sudah mempelajari takson tadi, susunannya, maka kalian bisa tahu, oh ini dunia tumbuhan, ini dunia hewan, kayak gitu. Ini dunia tumbuhan paku, ini dunia hewan arthropoda, seperti itu ya. Jadi pengklasifikasian itu sangat penting untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup itu. Semoga video yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu cepat, kalian bisa mengulang kembali videonya dari depan. Dan apabila kalian kurang jelas dengan penjelasan dari saya di video ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar atau silakan DM saya di Instagram atau di WhatsApp saya. Ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya agar video ini banyak dimanfaatkan oleh yang lainnya. Selamat belajar buat semuanya. Tunggu video detail dari semua kingdom yang akan saya berikan ke kalian. Kita ketemu lagi di video pembelajaran yang lain. Terima kasih atas perhatian kalian sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.